Awal abad ke-20, dunia dikejutkan oleh kebangkitan kekuatan baru dari timur, sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam yang besar, berani menantang kekuatan kolonial Eropa saat itu. Ini adalah kisah negara Jepang. Bangsa yang belajar dari negara barat, lalu berusaha menguasai Asia saat itu. Tapi ambisi besar itu membawa mereka ke puncak kejayaannya, sekaligus ke jurang kehancuran. Titik balik Jepang dimulai tahun 1868, restorasi Meiji, menghapus sistem feudal dan membuka Jepang ke dunia luar. Dalam 30 tahun, Jepang meniru Barat secara agresif, membangun industri baja, sistem pendidikan modern, dan wajib militer. Nah, tahun 1894, Jepang mengalahkan Tiongkok dalam Perang Sino-Jepang pertama dan merebut Taiwan dari Tiongkok. 10 tahun kemudian, mereka mengalahkan Rusia, kekuatan Eropa pertama yang tumbang oleh bangsa Asia. Dunia pun tercengang, Jepang kini sejajar dengan Barat. Tahun 1931, Jepang menyerbu Manchuria dengan alasan melindungi kepentingan ekonomi. Tapi di balik itu mereka butuh bahan bakar dan baja. Pada 1937, invasi ke Tiongkok pecah menjadi Perang Asia Timur Raya. Dan lahirlah slogan Asia untuk Asia, diciptakan untuk mengunggah nasionalisme negara jajahan Eropa. Tapi kenyataannya Jepang mengganti penjajahan Barat dengan kekaisarannya sendiri. Nah, invasi ke Asia Tenggara dimulai setelah serangan Pearl Harbor, 7 Desember 1941. Dalam waktu 6 bulan, Jepang menguasai Filipina, Indonesia, Malaya, Singapura, dan Burma. Jepang kini menguasai lebih 450 juta penduduk dan 7 km persegi wilayah, menjadikannya imperium terbesar di Asia saat itu. Tapi kemenangan cepat itu tak bertahan lama. Amerika Serikat yang awalnya terpukul di Pearl Harbor bangkit. Pertempuran Midway pada Juni 1942 jadi titik balik. 4 kapal induk Jepang tenggelam, mengguncang moral pasukan. Jepang kehilangan pasokan minyak dari Hindia Belanda dan tak mampu menggantinya. Inflasi pun melonjak, ekonomi kolaps, dan rakyat menderita. Dan pada harinya, Agustus 1945, 2 bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus. Tapi dari kehancuran itu, Jepang bangkit lagi. Dengan bantuan Amerika melalui Marshall Plan versi Asia, Jepang membangun ekonomi berbasis teknologi. Dalam 30 tahun mereka bertransformasi dari puing-puing perang menjadi kekuatan industri terbesar kedua di dunia. Jepang mengajarkan dunia satu hal penting, bahwa kekalahan bukan akhir. Dari bangsa penakluk yang hancur, mereka menjadi bangsa inovator yang disegani. Kini Jepang menaklukkan dunia bukan dengan senjata, tapi dengan ide, teknologi, dan kerja keras. Gimana pendapat kalian? Mari berpikir kritis.